Disiplin positif adalah sebuah pendekatan baru di dalam penerapan ketertiban siswa di sekolah. Yang sebelumnya biasanya ketertiban sering berkorelasi dengan penerapan hukuman, tetapi dengan adanya disiplin positif, maka hukuman bisa ditiadakan. Disiplin positif ini diharapkan bagaimana peserta didik atau murid melakukan kegiatan-kegiatan ketertiban di sekolah berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan intervensi daripada sekolah. Nah, harapan saya semua sekolah akan menerapkan disiplin positif karena sesungguhnya ujung dari kegiatan pembelajaran di sekolah adalah student well-being. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang bahagia, anak-anak yang cerdas, yang kemudian nanti anak-anak ini akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Kami selaku komite mendukung dengan adanya program Dispoil karena dampaknya Masya Allah luar biasa terhadap karakter anak khususnya di SMA 1 Tapang ini. Dan saya akan dengan siap untuk terus mendukung dan mensukseskan program disiplin positif ini sehingga antara sekolah dengan orang tua itu ada sinergitas, ada sinergi sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat menunaikan baik itu tanggung jawab dari pihak sekolah ataupun orang tua dalam tanggung jawab disiplin anak tersebut. Setelah menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Ketapang, ada beberapa perubahan yang sangat kami rasakan. Yang pertama adalah kami sebagai pendidik lebih melihat sisi lain dari murid, mengapa murid ini melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Kemudian mudah untuk mengatasi siswa. Guru sudah tidak perlu lagi teriak-teriak, tidak perlu lagi melakukan hukuman, karena dengan berbicara dari hati ke hati itu membuat murid menjadi memahami kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat di sekolah. Sebelum penerapan disiplin positif di sekolah, dilakukan hukuman dan sanksi. Setelah melakukan penerapan disiplin positif di sekolah, hal ini tidak dilakukan lagi, tapi melalui pendekatan dengan mereka, yaitu melalui pembinaan. Bagaimana pembinaannya? Pembinaannya dilakukan dengan berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian bagaimana, kenapa mereka melakukan itu, kemudian merefleksikan kesalahan mereka, kemudian juga bagaimana problem solving untuk dari mereka, dan yang terakhir memotivasi mereka supaya tidak melakukan kesalahan ini lagi. Sebelum adanya penerapan disiplin positif, dulu kami tuh tidak tahu apa itu kesepakatan kelas dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan tata tertib. Setelah penerapan disiplin positif, kami membuat kesepakatan kelas. Kami juga diberi banyak ruang untuk menyampaikan pendapat atau ide dalam pembuatan tata tertib. Kami juga diantar oleh orang tua atau wali ke sekolah dan bisa langsung masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Pada saat isoma atau jam istirahat, kami dipanggil BK untuk ditanyakan mengapa kami datang terlambat. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, Nyaman, inklusif, dan ramah anak. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak.